Nenek cantik, apakah kamu punya lebih banyak ini? Ya. Ini makan ini. Teman kecil. Apakah kamu terpisah dari keluargamu? Tidak, aku kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Itu luar biasa. Kalau begitu ceritakan pada nenek, kenapa kamu kabur dari rumah? Karena aku ingin mencari mening untuk kakakku. The Sebelum film aku was pulang. translated and narrated by M. Haruskah kita Media. menambahkan metode kontak? Penuhi impianku sebagai cucu. Baiklah. Nanti, kalau kamu pulang, nenek akan memberimu nomor telepon nenek. Baiklah. Baiklah, Kalau begitu beritahu nenek, di mana rumahmu? di mana rumahku aku lupa. Aku ingat orang tuaku. Bekerja di Grosjean. Baiklah. Kalau begitu ayo kita pakai helm keselamatan kita, dan menuju grup Shen. Halo Nyonya. Anak ini tersesat, dan bilang orang tuanya bekerja di sini. Saya akan segera membantu Anda menghubungi keluarga anak itu. Mohon tunggu sebentar. Memiliki pesanan baru, selesaikan itu. Teman kecil. Nenek ada urusan penting harus pergi dulu. Kamu tunggu di sini dengan patuh untuk keluargamu. Baiklah. Rui. Sake, Nanti kalau kita pulang, lihat bagaimana aku akan guru SMO. nenek cantik yang kutemukan. Untuk kali ini, nenek cantik. Pasti akan memuaskanmu. Uang yang asisten Shan Chengdi. Berhenti bermain lalu. Liu Lel cucu dari Jin Kyuju. Hei Lel. Heli istri Liu Feng. Nenek sihir tua, aku mati lagi karena kamu. Nenek tua. Siapa yang menyuruhmu memakai sepatu kotormu ke dalam rumahku? Berapa kali ku bilang padamu, kau harus pakai pelindung sepatu masuk rumah. Aku baru saja melihat Lelu, hampir tersiram air mendidih. Aku cemas. Nenek tua itu benar-benar pembawa sial. Liu Feng putra Jin Kyuju. Bisakah kalian semua membiarkanku tenang sebentar? Lihat ibumu. Memakai sepatu kotor, dan langsung masuk ke rumah. Ini semua kebiasaan buruk yang dibawa dari desa. Jika dia membawa semacam kuman, atau merusak lantai saya, bisakah kau membayarnya? Ibu, bukankah aku membelikanmu pelindung sepatu? Tidak bisakah kamu memakainya saja? Ibu tadi sedikit terburu-buru. Aku akan membersihkannya sekarang. Menggunakan kain pel. Lalu, ayo kita bermain setelah makan. Baiklah. Anak-anak itu suka bermain. Tidak bisakah kau memberinya makan? Ayo, Lel. Makan sayurnya sedikit. Nenek sihir tua, sudah berapa kali ku bilang. Aku tidak suka sayuran. Leo, bagaimana caramu berbicara dengan nenek? Ada apa dengan putriku? Sejak ibumu datang ke rumah kami, apa yang sudah dia lakukan selain membuat masalah? Ibuku pergi bekerja di siang hari untuk membantu biaya rumah tangga. Setelah kembali di malam hari, dia mencuci pakaian dan memasak untuk kita. Dia tidak pernah menganggurkan. Kau masih berani mengatakan itu? Ayahku adalah bos besar. Pembantu macam apa yang tidak bisa dia temukan? Bukankah ibumu yang bersikeras datang untuk bekerja? Dan kau? Jika kau punya ambisi, apakah aku perlu membiarkan nenek tua ini datang dan melayaniku? Cukup. Berhenti berdebat. Kapan kita bertengkar? Yang bukan karenamu, nenek tua, keluar dari rumah kami. Dan rumah kami akan damai. Ibuku menjual rumah lamanya untuk membelikan kita rumah baru ini. Kemana kamu ingin ibu pergi? Beraninya kau mengatakan. Membeli rumah dan menjual tanah. Kau membeli rumah kecil mungil ini. Saat aku pergi ke pertemuan orang tua guru Lele, aku terlalu malu untuk berbicara dengan orang tua lainnya.
ambil tas lusuhmu, dan pergi. Kemana lagi aku bisa pergi? The film was translated and narrated by M Media. Siapa ini? Nenek cantik. Ini aku. Dari iklan yang kamu berikan padaku. Aku menemukan nomor teleponnya. Apakah kamu punya waktu untuk pergi kencan buta dengan kakakku? Kencan buta. Sakit. Nenek yang kutemukan untukmu kali ini, dijamin akan memuaskanmu. Kencan buta. Aku tidak akan pergi. Kau selalu mencarikanku beberapa orang aneh dan eksentrik. Sakit. Setiap kali anak-anak lain membicarakan nenek mereka, aku tidak bisa ikut bicara. Bisakah kakek tega melihatku dikucilkan oleh teman-teman lain? Apakah kakek tidak mencintaiku lagi? Tidak ada gunanya menatapku seperti itu. Bagaimanapun aku tidak akan pergi. Kakek harus pergi. Kalau tidak aku akan kabur dari rumah. Selama kau memakai jam tangan ini, kemanapun kau pergi, aku bisa menemukanmu. Lalu aku akan mogok makan. Maka kakek tidak akan punya cucu lagi. Hei kau. Orang tuamu sudah kembali. Mari kita lihat bagaimana mereka mengurusmu. Ayah, Shen Minjian ketua grup Shen. apa yang kau bicarakan? Sangat ramai. Putra kesayanganmu sedang mogok makan. Memaksaku untuk pergi kencan buta. Kalian berdua selesaikan sendiri. Zhang Jiajie istri Shen Minjian. Apakah kamu pikir hanya karena kamu seorang anak yang mogok makan, kakek akan menyerah? Sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka hanya ada satu cara. Kami bertiga. Akan mogok makan bersama. Untuk memaksanya menyerah. Hei kalian. Kamu sudah melajang selama 25 tahun. Apa artinya 25 tahun itu? Jika kamu berusaha sedikit saat muda, bekerja keras, Paman Rui Rui sudah punya anak. Benar ayah. Lihat Paman Wang di sebelah. Minggu depan, dia akan memasuki musim semi keempatnya. Orang tua, tak takut ditertawakan saudaramu. Apakah ini lalu kon? Mereka menemukan cucu berhargamu. Menemukannya, memberinya makan, dan bahkan mengirimnya ke perusahaan. Kebaikan yang begitu besar. Kalau tak balas sendiri. Aku khawatir itu tidak akan benar. Baiklah. Aku ingin melihat siapa yang akan dipermalukan kali ini. Aku hanya takut ketika saatnya tiba, orang lain yang akan dipermalukan. The film was translated and narrated by M Media. Kau. Lepaskan pakaianmu. Ini. Kita semua di sini untuk kencan buta. Kalau begitu aku akan jujur. Namaku Xian Chengdi. Aku seorang tukang kebun untuk perusahaan manajemen properti. Sepanjang hari, aku berkutat dengan tanah. Gaji bulananku adalah hanya sekitar 2.000 yuan. Dan kampung halamanku ada di pedesaan. Kalau aku tidak punya pekerjaan tetap. Aku mengantar makanan di siang hari. Dan di malam hari, aku bekerja di dunia malam. Itu adalah tempat bernama Pesan Ayam. Ini toko yang akan aku datangi nanti. Kalau kamu senggang kamu bisa ajak rekan kerjamu. Kamu baik-baik saja. Anak ini semakin tidak terkendali. Pulang biar ayahnya hukum. Bukan apa-apa. Kalau begitu aku akan berbicara terus terang. Aku tidak punya banyak uang. Mengenai kedatanganku kali ini terutama untuk berterima kasih padamu. Karena telah menemukan monyet kecil nakal keluargaku. Baiklah untuk kita. Kita hanya akan makan saja. Pulang dan beritahu anak-anak. Kita tidak cocok. Anak itu masih di sini. Tidak apa kamu tunggu saja. Kenapa saat aku di sini? Kakek tidak bisa makan. Tahu nenek cantik. Ini urusan orang dewasa. Anak-anak tidak boleh banyak bertanya.
Ayo. Ini lembut dan ringan. Kita semua sudah tua sekarang, jadi perlakukan diri lebih baik. Enak. Mari kita menikah. Ketika aku akhirnya memenuhi impianku, mulai sekarang aku juga akan menjadi harta karun dengan seorang nenek. Lihat. Kita sudah menikah. Tapi aku belum bertanya, berapa orang di keluargamu? Ada 5 orang di keluargaku, anakku menantuku, dan seorang cucu perempuan. 5 orang. Bagaimana bisa 1 orang hilang? Aku juga punya anak laki-laki sulung. Yang hilang saat dia masih kecil. Anak yang baik sekali. Mungkin. Dia diadopsi oleh orang baik, dan diasuh. Nanti aku akan membantumu mencarinya. Nenek, jangan sedih. Kakekku sudah menikahimu. Ayahku akan menjadi putramu. Jadi kamu punya putra lagi. Benar. Lihat, aku juga punya tambahan. Cucu laki-laki nakal. Lihat. Ini adalah cucuku yang nakal. Dan ini adalah menantuku. Dan ini adalah putraku. Ini anakmu. Ya benar. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Tentu saja dia mirip aku. Nenek cantik, di mana kamu tinggal? Aku tinggal di hotel kecil. Apa? Kamu? Bukankah kamu masih punya putra? Dia. Bagaimana kalau begini? Karena kita sudah menikah. Kamu kemasi barang-barang Emil, dan datanglah tinggal bersamaku. The film was translated and Ayo pergi, narrated Rui. by M Media. Ibu, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan mengambil foto keluarga. Apakah ini menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa kau di sini lagi? Sial sekali. Gulingkan nenek sihir tua itu. Nenek, cepat masuk. Ini rumah kita. Pak Tua Shen, bukankah kamu hanya seorang tukang kebun? Bagaimana kamu bisa tinggal di rumah sebesar ini? Ini adalah asrama yang bos kami sewakan untuk kami. Bosnya cukup baik. Kami para bawahan juga ikut menikmati keuntungannya. Bagus sekali. Halo, Ibu, aku menemukan bahwa Lily masih peduli padamu. Lusa kita akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Lel. Dia sedang memilih pakaian untukmu. cepat beritahu Lily, agar tidak menghabiskan uang itu. Ibu bisa memakai apa saja, selama kalian memiliki ibu di hati kalian. Ibu akan bahagia. Ibu, bagaimana kalau kamu datang dan memberitahunya sendiri? Orang-orang dari toko pakaian akan datang untuk mengambil ukuran dan mengubah pakaian. Kamu juga bisa datang dan mencobanya. Baiklah, baiklah, ibu akan segera ke sana. Kyuju, ada apa? Kamu sangat senang. Baru saja putraku menelponku untuk mengatakan bahwa ulang tahun cucu kita lusa. Menantuku ada di rumah, memilihkan gaun untukku. Ini adalah kabar baik. Kalau begitu aku akan pergi melihat-lihat dulu. Aku akan kembali malam ini dan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Untung saja nenek mempercayai omong kosongku. Hai dasar bocah nakal. Liu Feng, cepat kemari dan bantu ibu memilih baju. Datang istriku. Bagaimana dengan yang ini? Ini cantik, yang ini juga tidak buruk. Apa yang kau lakukan di sini? Tunggu sebentar. Sepatumu bersih. Langsung masuk saja. Jangan mengotori lantai saya. Lily, bukankah seharusnya kamu memilih
gaun untuk ibu, jadi aku membiarkannya datang. Liu Fengko bercanda denganku. Dia dari desa, dan dia pikir dia pantas menghadiri pesta ulang tahun putriku. Aku datang hari ini, hanya untuk memberikan kalian semua beberapa susu. Ambil sampahmu dan pergi. Jangan datang membawa sial padaku, pergi. Apa yang terjadi di sini? Mengapa jadi begini? Nenek, Baru saja, aku tidak sengaja jatuh di jalan. Apakah kamu terluka di mana-mana? Bukankah ini susu yang kamu bawa untuk putramu? Mengapa kamu membawanya kembali? Mereka tidak menyukainya. Tidak apa-apa. Kalau mereka tak suka, kita minum sendiri. benar nenek. Rui paling suka susu. Benarkah kalau begitu ayo minum susu? Setelah kita selesai minum susu, nenek akan membuatkan sesuatu yang lezat untuk Rui. Ini aku akan menuangkan. Untukmu dulu. Ayo Kyujo. Lihat dirimu. Kamu sudah jadi nenek. Bertingkah seperti anak kecil. Jia Mingqian, mengapa kalian bangun sepagi ini? Bibi Jing, aku dengar ayahku bilang bahwa Bibi akan menghadiri pesta ulang tahun cucu perempuanmu hari ini. Jadi kami secara khusus memilihkan beberapa pakaian. Tolong cepat pergi dan coba. Aku rasa aku tidak akan pergi. Aku hanya wanita desa. Jika aku pergi, aku hanya akan merepotkan putraku. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Cucumu sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-7. Itu masalah besar. Sebagai neneknya, bagaimana kamu bisa tidak hadir? Benar Bibi Jing, tidak ada anak laki-laki yang tidak ingin ibunya menghadiri pesta ulang tahun anaknya. Baiklah, kamu benar. Tidak peduli apa kata orang lain. Aku harus pergi. Begitulah semangatnya. Ayo, aku akan mengantarmu ke kamar tidur untuk membantumu mencobanya. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana? Bukankah ini sangat cantik? Seperti peri. Nenek adalah nenek peri. Keluarga mertuaku adalah eksekutif di sebuah hotel di bawah Group Shen. Jika aku berpakaian seperti ini, aku mungkin tidak akan membuat putraku malu, kan? Tentu saja tidak. Bibi Jing Bibi terlihat sangat cantik dan anggun. Bibi pasti akan menjadi orang yang paling cantik di seluruh aula perjamuan. Kamu hanya mencoba membuatku senang. Kain gaun ini sangat bagus. Pasti sangat mahal, kan? 30.000. Jia, bukankah kamu seorang pengasuh? Bagaimana kamu bisa membeli pakaian mahal seperti itu? Aku tidak bisa menerima gaun ini. Baiklah Bibi Jing, gaun ini adalah bagian dari promosi perusahaan. Harganya cuma ratusan yuan grosir. Benar nenek, benar. Sungguh. Kalau begitu terima kasih semuanya. Bibi Jing, gelang ini dari Jia dan aku. Sebagai tanda terima kasih kecil dari kami, tolong bantu kami memberikannya kepada ibu anak itu. Kita tidak bisa hanya peduli pada anak dan mengabaikan ibunya. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Ini adalah isyarat baik dari anak-anak. Tidak baik menolaknya. Jadi, atas nama Xiao Feng dan Lily, terima kasih semuanya. Bibi Jing, aku akan mengantarmu untuk menata rambut lagi. Aku jamin Bibi akan memukau semua orang. Bagus. Ayo pergi. Siapa ini? Bagaimana bisa dia begitu anggun? Ini dari LV, Haute Couture tahun ini. Harganya puluhan ribu. Mungkinkah dia adalah seorang sosialita kaya? Gaun ini terlalu indah. Ibu kamu di sini. Ayah mertua Lily. Ibu mertua Lily. Gaunmu ini, aku pernah melihatnya sebelumnya.
Itu adalah desain adibusana baru. Jika kau membelinya, pasti harganya puluhan ribu kan? Kamu pasti menghabiskan banyak uang bukan? Menyewa daun ini tidak murah bukan? Menurut adat kampung halaman kami, anak 7 tahun harus diberi hadiah meriah. Lihat, ini semua dikirim dari kampung halaman, melambangkan kedamaian dan kebahagiaan. Bawa sampahmu dan pergi. Lily, jika kamu tidak menyukainya, Ibu juga menyiapkan untukmu sebuah gelang. Ini adalah tanda kecil rasa terima kasih kami. Kamu sudah bekerja keras membesarkan Lal. Kalian berdua, yang satu bertani, yang satu mengantar makanan. Orang udik. Barang bagus apa yang mungkin bisa kalian beli? Benda ini tidak mungkin terbuat dari botol kaca kan? Tidak. Ini adalah hadiah dari ketua Shen tua. Jika gelang ini asli, harganya akan ratusan ribu. Kenapa mereka memberikannya padamu? Cepat ambil barang-barangmu dan pergi. Ketua, aku baru saja mengetahui bahwa menantu perempuan dan mertua Nyonya tidak memperlakukan Nyonya dengan baik. Mereka bahkan sebelumnya mengusir Nyonya dari rumah. Apa? Pantas saja dia memberitahuku sebelumnya bahwa dia menginap di hotel kecil. Sepertinya perjamuan ulang tahun ini adalah perjamuan homemade. Kakek dan nenek tidak akan diintimidasi oleh mereka kan? Ayo cepat jemput nenek. Baiklah, kamu tetap di rumah dan The film bersiap. was translated Kakek akan and menjemput nenek pulang. narrated by M. Media. Baiklah. Wang Yang, segera selidiki di mana perjamuan ulang tahun mereka diadakan. Siapkan mobil segera dan bawa aku ke sana. Juga telepon Jia dan Mingqian. Beritahu mereka untuk segera datang juga. Ya. Ketua, Siapapun yang berani menindas istri Shen Chengdi, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Berangkat. ya. Aku melahirkan anak untuk keluargamu, dan kau mencoba membodohiku dengan kaca pecah, gelang. Benarkah begitu? Kurasa kau benar-benar bosan hidup. Lily, bagaimana mungkin aku memberikan kamu barang palsu? Lily, kenapa kamu tidak melihat lagi gelang ini? Bagaimana mungkin ibu kita membeli barang palsu? Aku dengar, gelang giok ini, dan yang terbuat dari kaca, memiliki penampang yang berbeda. Jetty, untuk membedakan antara asli dan palsu, sebenarnya sangat sederhana. Lily, aku datang hari ini hanya ingin merayakan dengan gembira ulang tahun cucuku. Mengapa kamu harus mempersulitku setiap saat? Mempersulit. Suamiku akan segera menjadi wakil ketua Hotel Shen. Kamu dan keluarga kami adalah benar-benar dan sepenuhnya orang dari dua dunia yang berbeda, putramu. Jika bukan karena keluarga kami, bagaimana mungkin dia bisa begitu sukses di Jiangchen? Secara halus, keluargamu menikah dengan keluarga kami. Tapi siapapun yang jeli bisa melihatnya. Putramu Liu Feng adalah keluarga He kami. Menantu tunggal. Besan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kedua anak itu saling mencintai selama bertahun-tahun. Lagi pula keluarga kami juga menyediakan rumah dan mobil sesuai permintaan. Mana mungkin ini pernikahan mati lokal? Kau berani menyebut-nyebut rumah dan mobil yang dibeli keluargamu. Sekolah ahli tempat cucumu bersekolah. Keluarga kami yang membayarnya. Anakmu makan di rumah kami, tinggal di rumah kami. Bahkan pekerjaannya pun ayahku yang mengaturnya. Pergi dari sini. Ibu, Lily jangan. Ibu, Berhenti. The film was translated and narrated by M. Media. Kalian semua ini apa? Beraninya kalian ikut campur urusan keluarga kami? Nyah? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kyuju, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Oh begitu? Kamu pasti orang yang dia cari untuk bersandarkan. Aku dengar dia seorang petani. Dan anakmu, aku dengar dia seorang koki. Keluargamu benar-benar pasangan yang sempurna. Jetty, dia hanya seorang petani. Kupikir dia sosok penting. Jetty, seluruh keluarga melayani orang lain.
Seluruh keluarga kami mencari uang dengan kerja keras kami sendiri. Kami jujur dan lurus, tidak mencuri atau merampok. Hak apa yang kamu miliki untuk memfitnah kami? Jadi kenapa kalau aku memfitnahmu? Kau seorang pengantar makanan, berani berdiri di hadapan kami, memamerkan kekuasaanmu. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Suamiku akan menjadi wakil ketua perusahaan cabang Grup Shen dengan gaji tahunan beberapa juta. Orang-orang rendahan dan tidak berguna sepertimu dibandingkan dengan keluarga kami. Itu adalah perbedaan dunia. Kalian semua bahkan tidak sebaik satu helai rambut di tubuh anjing kami. Kalian semua orang-orang tidak berguna. Aku bahkan merasa kotor untuk melirikmu sekali lagi. Kau, diam. Kau berani memukulku. Apa kau tahu siapa ayahku? Kau tidak pantas ku kenal. Aku memukulmu, jadi kenapa? Apa aku butuh izinmu? Kau benar-benar berani memukul putriku, suamiku. Akan menjadi Grup Shen, wakil ketua perusahaan cabang. Benar. Aku sarankan kau berlutut sekarang. Bersujud dan minta maaf padaku. Biarkan aku tampar kamu 2 kali. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu ini hari ini. Membuatku minta maaf. Kau tidak pantas. Kau benar-benar sama. Keras kepalanya dengannya kan? Hari ini, aku akan memukulmu sampai kau minta maaf. Kalau tidak, bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Shen tua, aku rasa aku harus minta maaf. Tidak mungkin, karena aku, seluruh keluarga kehilangan pekerjaan mereka. Jangan takut, dia tidak punya kemampuan itu. Lihat saja, siapa yang benar-benar akan menganggur hari ini. Omong besar sekali. Seseorang yang tidak tahu akan mengira kau adalah ketua Grup Shen. Kata-kata yang sungguh sombong. Kenapa kamu tidak pergi? Bercermin. Ketika Ketua Wang tiba nanti, jika dia membuatku kehilangan pekerjaanku, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Ketua Wang. Ketua Wang. Orang-orang bodoh, tak tahu sopan santun itu, yang membuat masalah di sini. Bahkan ragu keputusan ketua promosikanku menjadi wakil ketua. Mereka sama sekali tidak menganggap Grup Shen kami penting. Aku ingin melihat siapa yang berani tidak menghormati ketua. Di wilayahku, kau lihat sekarang bukan? Ketua Wang ada di pihakku. Datang untuk mendukungku. Sekarang kau tahu aku ini siapa. Anda tidak bisa menyinggungkan. Wang Lei. Apakah kamu akan mendukungnya? Shen, sekarang setelah Ketua Wang telah hadir secara pribadi, kalian semua akan segera menjadi seperti anjing liar. Keluar dari Jiangcheng. Apakah kalian tidak akan cepat bersujud dan mengakui kesalahan kalian? Diam. Jika kamu ingin mati, jangan menyeretku ke dalamnya. Mengapa kamu memukulku? Keluarga mereka pertama-tama memfitnah Grup Shen. Orang-orang tidak berguna ini harus diusir. Beraninya kau bicara omong kosong lagi. Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan membunuhmu. Tidakkah kamu tahu ini adalah... Hei Wang Lei. Wang Lei. Jika di masa depan, aku melihat jenis karyawan yang semena-mena pakai pengaruh di perusahaan cabang lagi, aku pikir dewan direksi mungkin harus pikir ulang. Calon ketua perusahaan cabang. Ya. Saya mengerti. Ayo pergi. Ayo pulang dan bersih-bersih. Cepat. Lihat cepat siapa itu di atas panggung. Sangat cantik. Berpura-pura. Siapapun yang tidak tahu akan mengira dia seorang nyonya rumah. Seorang udik. Aku tidak percaya dia bisa bernyanyi. Apa?
Dia benar-benar bisa bernyanyi. Bagus sekali. Sudah lama aku tak dengar itu. Nyanyian yang indah. Ini benar-benar musik surgawi. Mama, ini membangkitkan kenangan. Benar-benar lagu klasik. Takut. Anda benar-benar terpukau. Katakan padaku, bukankah menaku nenek terbaik di dunia? Tentu saja. Itu indah. Itu indah. Itu benar-benar musik surgawi. Pergi periksa penyanyi wanita tadi. Kenapa dia sampai makan sesuatu yang buruk? Ya, Shin tua. Penampilan saya barusan, bagaimana? Saya terlalu gugup. Saya takut tidak akan bernyanyi dengan baik, dan merusaknya untuk Anda. Bagaimana mungkin? Bibi Jing, itu sangat indah. Kyuju. Kamu benar-benar membuatku melihatmu dengan mata baru. Apa maksudmu Shin tua? Aku benar-benar menemukan harta karun. Ini semua berkat kamu. Semua orang sangat puas dengan penampilan ini. Baguslah, kalau begitu. Selama aku tak buat masalah untukmu tak apa. Shin tua. Bertemu dengan Anda sungguh keberuntungan saya. Selama Anda memperlakukan saya dengan jujur dan terbuka mulai sekarang. Tidak peduli kesulitan apapun yang kita hadapi. Saya akan bersama Anda di setiap langkah. Aku sama sekali tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Jangan khawatir, saya benar-benar setia padamu. Terima kasih Nona Jing atas penampilan Anda. Selanjutnya mari kita mengundang ketua lama untuk memberikan ringkasan akhir tahun. Ketua. Ketua lama silakan. Tidak. Tidak. Ketua, sedang tidak ada sekarang. Ketua tidak datang. Kita mungkin sedang duduk di kursi ketua. Bagaimana dengan ketua kalau begitu? Ketua. Ketua. ini adalah kesalahan sebuah kesalahan. Ketua juga tidak ada. Bagaimana dengan istri ketua kalau begitu? Istri ketua. Tidak, bukan aku. The film was translated and Permisi. narrated by M Media. Ketua lama, ada urusan hari ini. Dan tidak akan datang. Mari kita langsung ke pengundian lotre. Saya mengerti. Apa yang kamu pahami? Awalnya meja ini adalah untuk keluarga ketua. Tapi dia tidak datang. Tuan rumah salah mengira keluarga kami sebagai keluarga ketua. Benar. Ketua terlalu sibuk. Kita cukup beruntung. Karena tidak sengaja duduk di meja ketua. Nomor pemenangnya adalah nomor 6. Saya nomor 6. Saya nomor 6. Silakan naik ke panggung. Ketua, sesuai instruksi Anda, kami sudah menyiapkan untuk istri Anda amplop merah tunai 100.000. Terima kasih. Shintua lihat, uang hadiah ini genap 100.000. Dari 100.000 ini, 80.000 akan menjadi dana pendidikan Rui Rui. 20.000 lainnya akan membelikan Anda sepeda listrik. Dan kemudian untuk Jia dan Mingqian, belikan beberapa pakaian. Uang hadiah ini, kamu yang mengundinya. Itu milikmu. Kamu tidak perlu menghabiskannya untuk kami. Apa yang Anda katakan? Kita semua keluarga. Tidak ada milikmu dan milikku dalam keluarga. The film was translated and narrated by M Media.
Jing Qiuju. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membuktikan kepada semua orang. Aku ingin Xianglan tidak lebih buruk darimu. Kita lihat saja nanti. Hari ini saya membuat bayam kesukaan Anda. Baik, terima kasih Bibi Jin. Aku akan pergi. Ming Qian. Ibu, Ming Qian. Ibu ingat kamu dulu, paling suka makan pangsit. Yang ini, ibu secara khusus mengundang seorang koki bintang 3 Michelin untuk membuatkannya secara pribadi untukmu. Ayo coba ini nak. ibu. Aku. Ming Qian. Ibu tahu, kamu selalu membenciku. Ketika kamu masih kecil, ibu meninggalkanmu dan pergi ke luar negeri. Tapi, ibu sekarang ingin menebus kesalahan. Beri ibu kesempatan. Ya. Ini enak tidak? Anakku suka makan. Dan hanya aku, ibu ini yang bisa membeli. Yang benar-benar sesuai seleranya. Ayo makan satu lagi. Ming Qian ada apa? Ming Qian. Dalam pangsit Anda, apakah Anda memasukkan lada Sichuan? Putra Anda alergi terhadap lada Sichuan. Tidakkah Anda tahu? Bibi Jin. Bagaimana bisa kau masih membawa obat bersamamu? Setelah kulihat kau alergi waktu itu, saya mulai membawanya. Saya takut Anda lupa membawanya untuk berjaga-jaga, menjilat dan menjilat. Terbiasa melayani orang, benar-benar luar biasa. Dalam hidup ini, kau cuma menjilat sisa orang lain. Saya tidak perlu mencari muka dengan putra saya sendiri. Apakah salah jika saya peduli pada putra saya? Ming Qian adalah anakku. Kamu ini apa? Pergi dari pandanganku. Ming Qian. Ayo, kamu sadar lagi. Dia hanya manipulatif. Jangan tertipu olehnya. Nona Jia. Anda tidak perlu berada di sini, menabur perselisihan. Saya tidak pernah berpikir untuk merebut apapun dari Anda. Ming Qian sudah dewasa. Dia memiliki penilaiannya sendiri. Saya tidak akan memaksanya untuk membuat pilihan. Hak apa yang kamu miliki untuk menceramahiku? Jangan bicara seperti itu tentang ibuku. Kamu lihat. Di hati anakku. Aku adalah ibu kandungnya. Tidak. Kau salah. Dia ibuku. The film was Qian. translated and narrated by Apa M maksudmu Media. dengan ini? Apakah kamu mengatakan kau mau mengakui ini? Orang udik. Sebagai ibumu, Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kau pantas menjadi seorang ibu? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, apakah kau pernah peduli padaku? itu karena aku. Karena aku. Itu karena kau menemukan bahwa hidup kami sekarang memiliki tambahan wanita. Kau hanya merasakan krisis itu saja. Kau sebenarnya tidak ingin berdamai dengan kami. Kau hanya ingin membuktikan bahwa kau lebih baik darinya. Untuk memuaskan kesombonganmu sendiri itu saja. Bukankah begitu? Itulah yang kamu pikirkan tentangku. Aku alergi lada Sichuan. Kau tidak pernah tahu itu. Tapi dia, setelah bersama ayahku, kurang dari 3 bulan. Dia ingat seluruh keluarga kami, preferensi dan pantangan. Bukan apa-apa Rui. Ayah hanya sedikit merindukan ibu. Ibu, ambil kartu ini. Ada 50 juta di dalamnya. Anggap saja ini baktiku padamu. 50 juta. Ibu, jangan pedulikan dia. Dia hanya
terlalu banyak nonton drama ketua arogan akhir-akhir ini. Dia menghabiskan sepanjang hari berfantasi bahwa dia adalah seorang ketua arogan. Sebenarnya kartu ini mungkin bahkan tidak memiliki 500 yuan di dalamnya. Benar kan suamiku? Ya, Ibu, putramu sekarang. Meskipun aku tidak punya banyak uang, aku pasti akan bekerja keras di masa depan untuk mencari uang, agar kau bisa hidup lebih baik. Anak baik. Ibu tidak menginginkan uangmu. Selama Anda memiliki ini, kebaikan Anda sudah cukup. Anda belum makan kan? Saya akan memasak untuk Anda sekarang. Kalau begitu aku akan membantumu. Baik. Shen tua. Sekarang ada. Hanya tersisa 1 sup merpati. Mingkian, Bibi belum pernah merebus sup merpati sebelumnya. Saya ingat Anda seorang koki kan? Bagaimana kalau Anda membuat sup ini? Seorang koki. Aku tidak. Ya. Ini hanya merebus sup merpati itu saja. Ini sangat mudah. Kyuju, kamu bermain dengan Rui sebentar dulu. Serahkan ini pada kami. Kami berdua akan baik-baik saja. Baiklah. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Cepat buruan. Cari resep. Ini hanya membuat sup itu saja. Ini masalah sepele. Tidak. Kamu yakin? Tentu saja. Ada apa? Tidak apa-apa. Ini hanya insiden kecil. Bermainlah dengan Rui sebentar lagi. Sup merpati akan segera siap. Sungguh tidak ada apa-apa. Ibu, Tidak apa-apa. Apa-apa yang harus kita lakukan? Cepat. Panggil asisten Wang. Halo asisten Wang. Cepat, bantu aku beli sup merpati dan kirimkan ke rumahku. Kyuju, kemari sebentar. Ada yang ingin ku beritahu padamu. Tuan muda sup merpatinya. Terima kasih asisten Wang. Sup merpatinya sudah habis. Aku sudah menggantinya dengan sup bebek tua. The film was translated and narrated by M Media. Supnya sudah datang. bukankah saya membeli merpati? Penjual merpati ini terlalu tidak bermoral. Mereka masukkan banyak hormon ke dalamnya, sampai semuanya menggembung. Bagaimana kita bisa makan ini? Ya. Siapa sangka merpati ini mudah hancur saat dimasak. Karena begitu, kalau begitu jangan dimakan. Benar sekali, jangan dimakan. Dalam beberapa hari, aku akan membelikanmu ayam kampung dari pedesaan. Yang itu enak. Baik. Halo. Itu, permisi, apakah Anda pemilik tempat ini? Kalau tidak, Ini foto yang Anda bawa untuk direstorasi beberapa waktu lalu. Foto ini sudah lama direstorasi. Kami tidak bisa menghubungi Anda, dan saya harus datang jauh-jauh ke sini untuk mengantarkannya sendiri. Kalian orang kaya, janganlah tidak bertika. Serius. Jetty, dia adalah ibumu. Kenapa kamu di sini? Aku datang sesukaku. Putra berbakti Anda juga ada di sini. Kalau begitu sempurna. Shen Chengde, apakah kamu tahu apa yang putra berhargamu telah lakukan? Dia sebenarnya untuk seorang wanita pengantar barang mengusirku dari rumah. Begitukah? Kalau begitu menurutku putraku melakukan hal yang cukup benar. Apa maksudmu? Beraninya kamu bertanya apa maksudku? Perbuatan baik apa yang kamu lakukan? Kamu tahu betul. Pada rapat tahunan, kamu membius penyanyi wanita itu, membuatnya tidak bisa tampil. Kamu jelas tahu bahwa mitra penting ada di antara penonton. Namun kamu mengambil risiko sebesar itu untuk menjebak istriku. Wanita sepertimu, dengan hati sejahat itu, tidak pantas menjadi ibu Mingqian.
The Siapa yang film was memberitahumu itu? translated Aku. and narrated by Aku tidak. M Media. Kamu masih berani keras kepala sekarang. Wang Yang. Bawa dia masuk. Ya, Asisten Chen. Nona Jia selamatkan saya Nona Jia. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak memintamu melakukan apapun. Salahmu aku kehilangan kerja. Ini semua salah Anda. Nyah. Minggir dari jalanku. Pisahkan mereka. Kamu tidak bisa membuat keributan di rumahku. Ketua, saya mohon. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya masih punya 5 juta cicilan hipotek yang harus dibayar. Kamu tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Jika bukan karena istriku turun tangan untuk menyelamatkan situasi, semua milik Shen, mitra bisnis, akan tersinggung olehmu. Pada saat itu, bahkan lebih banyak orang akan kehilangan pekerjaan mereka karenamu. Lalu kepada siapa mereka akan mengadu? Hari ini kamu telah sampai pada akhir ini. Sepenuhnya karena kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Usir dia. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ketua, itu semua paksaan Jia Xianglan. Ketua, Ketua. Cheng De. Aku tidak bermaksud. Aku tahu aku salah. Kamu tidak tahu. Jika kamu tahu, kamu tidak akan memegang pangsit itu di depan Kyuju untuk berpura-pura akrab dengan Ming Qian. Betapa konyolnya. Sebagai ibu Ming Qian, kamu bahkan tidak tahu dia alergi terhadap lada Sichuan. Kamu hampir membunuhnya, kamu tahu itu. Kenapa aku harus tahu? Shen Mingqian bukan anak kandungku sama sekali. Kenapa aku harus peduli pada anak orang lain? Ingat itu. Apel, Mungkinkah Shen Chengde tidak memberitahumu? Sebenarnya, kaulah anak yang dipungut. ini tidak mungkin. Ayah, dia. Apakah yang dia katakan benar? Ming Qian, maafkan aku. Ayah tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Ayah hanya takut jika kamu tahu, kamu akan merasa terbebani. Foto ini terlihat sangat familiar. Mungkinkah? Mungkinkah Jing Kyuju adalah ibuku? Halo Asisten Wang. Saya perlu melakukan tes paternitas. Kyuju, aku perlu meminta maaf padamu. Aku menyembunyikan identitas asliku darimu. Namun meskipun identitas ini palsu, perasaanku padamu tulus. Kyuju, maukah kau menjadi istri Shen Chengde? Meskipun selama ini kau menyembunyikannya dariku, tapi darimu, aku bisa merasakan perasaan rumah yang telah lama hilang. Shen tua. Aku tahu. Terima kasih Kyuju. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, Lim Feng ada di sini. Ibu, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak dibutakan, dan seharusnya tidak selemah itu. Aku sudah menceraikan Lily, dan menemukan pekerjaan baru. Aku datang hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Selamat tinggal. Perusahaan baruku mengirimku ke luar negeri. Bagiku, ini juga kesempatan untuk memulai kembali. Memperbaiki kesalahan berarti menjadi anak yang baik. Ibumu dan aku akan menunggumu kembali. Ayo mari kita ambil foto keluarga. Baiklah. Halo, Tuan Muda. Hasil tes paternitas sudah keluar. Apakah itu benar? Ya. Ibu, saya melakukan tes paternitas, jadi Anda benar-benar ibu kandung saya. Liu Yang. Kau benar-benar Liu Yangku. Ya, ini aku. Ibu akhirnya menemukanmu. Shin tua lihat. Dia adalah Liu Yangku. Ibu,
Ini luar biasa. Ini luar biasa. Mari kita semua berfoto keluarga. Ayo Jia, Rui. Cepatlah. Rumah adalah tempat terhangat di dunia. Bukan karena rumahnya besar atau dekorasinya mewah, tapi karena ada orang-orang terkasih yang paling mencintai kita.